Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan melihat salah satu metode pemrograman yang mengaplikasikan Agile metodologi atau metode Agile. Yang pertama itu extreme programming atau pemrograman ekstrim. Ini yang paling banyak diketahui ya, yang paling sering dipakai. Jadi pemrograman ekstrim itu mengambil tindakan-tindakan yang dianggap pendekatan ekstrim dari pendekatan atau pengembangan iteratif. Yang pertama adalah versi baru dari software itu bisa dibangun beberapa kali dalam sehari. Terus biasanya peningkatan dari softwarenya itu akan diberikan pada konsumen setiap 2 minggu. Dan juga setiap ada build atau pengembangan dari software itu harus diuji dengan semua test case yang ada. Jadi build itu dianggap sesuatu yang layak untuk disimpan dan dicoba apabila semua test case-nya itu dapat dijalankan dengan sempurna dan tidak ada kegagalan. Prinsip-prinsip Agile dalam execute itu ada di mana ya? Yang pertama kita lihat bahwa pengembangannya secara incremental. Karena dia ada release system yang kecil-kecil tapi sering. Tadi dikatakan bisa sehari sampai beberapa kali. Terus kemudian harus ada konsumen yang terlibat secara aktif. Jadi konsumen itu harus mempunyai perwakilan yang terlibat secara penuh waktu atau full time dengan tim. Terus konsep atau prinsip orang bukan prosesnya itu ini nanti ya salah satu ciri khas di XP yang tidak ada di pendekatannya ada namanya pair programming atau pemrograman berpasangan. Itu juga ada kepemilikan kolektif dan juga diusahakan untuk menghindari proses atau jam kerja yang panjang. Jadi perubahan juga didukung dengan sistem rilis yang reguler dan bahkan sangat sering. Dan juga mempertahankan kesederhanaan dengan melalui refactoring dari kode yang dibuat secara konstan atau terus-menerus. Ini siklus hidupnya ya, atau siklus rilisnya ya. Pertama kali mengambil namanya user stories untuk rilis yang ke depan. Kemudian user story itu dipecah-pecah dari task atau tugas-tugas. Setelahnya direncanakan rilisnya, di-develop, diintegrasikan, dirilis, kemudian dievaluasi dan muter lagi seperti ini, terus gitu. Ini praktek-praktek dalam XP atau pemrograman ekstrim. Yang pertama adalah perencanaan bertahap. Jadi kebutuhannya direkam dalam sebuah story card atau kartu cerita dan akan dimasukkan dalam rilis yang ditentukan oleh waktu yang tersedia dan prioritasnya juga. Jadi para pengembang nanti akan membaca-baca cerita itu menjadi dalam tugas-tugas atau task. Rilisnya juga kecil. Jadi yang pertama dibuat itu apa? Yang paling penting dulu, seminimal mungkin untuk rilis yang ke depan. Terus kemudian secara bertahap itu fungsionalitasnya akan disempurnakan dan diperbaiki di rilis-rilis berikutnya. Desainnya juga dibuat sederhana. Jadi apa yang dibutuhkan sekarang itulah yang dibuat, tidak perlu ada menambah-nambah lagi, antisipasi lagi dan sebagainya. Terus kemudian pengembangan dites lebih dahulu. Jadi harus ada alat uji otomatis dari build tersebut dan nanti otomatis jalankan untuk memastikan bahwa build tersebut layak untuk dirilis dan juga ada yang namanya refactoring. Jadi semua pengembang diharapkan melakukan refactor dari kode secara terus-menerus sehingga kodenya menjadi sederhana. Ini juga kalau kodenya sederhana akan mudah untuk dipelihara atau di-maintain. Terus berikutnya pemrograman berpasangan. Jadi satu tugas itu dikerjakan developer berpasangan berdua melihat dari satu komputer yang sama gitu. Jadi saling mendukung keduanya. Kemudian ada kepemilikan kolektif. Jadi pasangan itu akan dirotasi berganti-ganti, nggak mungkin ada pasangan yang bekerja terus-menerus begitu. Dan dia akan dikasih tugas yang bermacam-macam sehingga ada kepemilikan kolektif. Terus adanya integrasi terus-menerus. Jadi setelah satu pekerjaan selesai langsung diintegrasikan, langsung dikompil, langsung dibuild, dites dan sebagainya. Menggunakan framework untuk pengujian secara otomatis. Terus kecepatannya dapat dipertahankan ya. Jadi sesuatu yang namanya overtime atau kerja ekstra melebihi jamnya itu juga dihindari. Karena biasanya kalau sudah kerja ekstra, biasanya kualitas kode dari yang dihasilkannya akan berkurang, juga produktivitasnya akan menurun ke level yang medium.
Terus yang berikutnya adalah konsumen harus ada di lokasi. Jadi konsumen harus terlibat langsung, terus-menerus. Konsumen adalah bagian dari tim pengembang dan juga bertanggung jawab untuk membawa kebutuhan sistem ke dalam tim untuk diimplementasikan. Jadi skenario kebutuhannya seperti apa? Jadi seorang konsumen, salah satu dari konsumen, bagian dari tim XP, dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan tentang kebutuhan yang harus dimasukkan dalam brief. Terus kemudian kebutuhan user diekspresikan dalam sebuah skenario atau cerita user. Mereka itu yang skenario ditulis dalam kartu-kartu dan tim pengembang akan memecah-mecahnya menjadi tugas atau task yang dapat diimplementasi. Jadi tugas-tugas tersebut yang menjadi dasar untuk jadwal dan estimasi biaya untuk rilis yang berikutnya tersebut. Jadi konsumen kemudian memilih cerita yang diceritakan dalam rilis berikutnya didasarkan pada prioritas dan estimasi jadwal yang direncanakan. Ini contohnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini adalah cerita user story gitu ya. Ini kira-kira nanti sistemnya ngapain aja apabila memilih misalnya prescribing medication atau membuat resep untuk pengobatan. Nah ini ada beberapa pilihan ya, current medication, new medication, formulary. Jika memilih ini, apa yang terjadi? Jika memilih ini, apa yang terjadi? Jika memilih ini, apa yang terjadi? Dalam semua kasus, ketiga ini apa yang akan dilakukan? Dan sebagainya. Jadi, meskipun softwarenya belum jadi, bayangan bahwa software itu mau ngapain sudah ada ditulis dalam story ini. Story ini kemudian dipecah-pecah menjadi task. Jadi karena ada 3 pilihan percabangan, maka otomatis menjadi 3 task ya. Jadi mengganti dosis dari obatnya, kemudian memilih formulanya atau pengecekan formula dan sebagainya, ini dituliskan menjadi tugas-tugas pecah-pecah ini. Jadi 3 dan kemudian masing-masing tugas ini diserahkan pada pasangan programmer yang memang ditugaskan untuk mengerjakannya. Nah, bagaimana mengantisipasi perubahan ya? Nah, biasanya ya kebijakannya ya kita harus mengantisipasi perubahan. Kalau di XP perubahan itu caranya seperti apa ya? Nanti dimasukkan dalam rilis berikutnya gitu. Jadi biasanya XP di samping mengerjakan task yang diberikan, programmer akan selalu berusaha untuk menyederhanakan kodenya atau source code-nya secara konstan meskipun itu tidak diminta. Untuk apa itu ya? Supaya sistemnya sederhana, mudah diimplementasikan dan mudah diubah nantinya ya. Jadi supaya tujuannya itu ya. Nah, nanti di rilis berikutnya kalau ada perubahannya diantisipasi lagi dan diimplementasikan kembali. Nah, refactoring itu apa sih? Jadi kegiatan untuk menyederhanakan source code. Meskipun itu tidak ada kebutuhan mendesak. Tujuannya apa ya? Meningkatkan pemahaman dari software tersebut, mengurangi kebutuhan dokumentasi. Kalau source code-nya mudah dipelajari, mungkin nggak perlu dokumentasi yang komplit. Terus perubahannya juga akan mudah ya, karena kodenya jadi baik, gitu ya, terstruktur dengan baik dan jelas. Tapi ada masalah kalau refactoringnya membutuhkan perubahan arsitektur atau perubahan-perubahan yang skala besar lain. Biasanya refactoring ngapain aja sih? Misalnya mereorganisasi dari hierarki kelas. Jadi untuk menghilangkan duplikasi dari source code gitu. Membersihkan dan menamai ulang atribut atau metode yang membuatnya lebih mudah dipahami. Dengan yang namanya keroyokan kan pasti ada yang namanya variabelnya bisa berganti-ganti gitu ya, diseragamkan. Terus mengganti misalnya ada inline calling gitu. Menjadi pemanggilan yang eksplisit gitu. Kadang-kadang itu juga akan memudahkan untuk memahami source code-nya dan masih banyak kegiatan lainnya dalam kegiatan refactoring. Jadi ingat untuk poin-poin kunci apa itu metode agile. Jadi tadi sudah lihat di XP ya. Metode agile itu adalah metode pengembangan secara inkremental yang fokus pada pengembangan yang cepat atau rapid, rilis yang sering, mengurangi overhead, tujuannya untuk memproduksi kode berkualitas tinggi. Dan harus ada keterlibatan langsung dari konsumen secara penuh waktu. Nah, keputusan menggunakan agile atau tidak itu tergantung pada berbagai hal.
Jadi misalnya jenisnya itu apa, kemampuan dari pengembangnya, dan kultur perusahaannya seperti apa. XP adalah salah satu metode agile yang paling banyak dikenal dan mengintegrasikan praktek-praktek pemrograman yang baik seperti rilis yang sering dari perangkat lunak, peningkatan yang terus-menerus, dan juga partisipasi konsumen dalam pengembangan. Ini. Cara menguji XP seperti apa? Pengujian di XP. Jadi harus biasanya fitur pengujiannya pengembang mengembangkan dulu test case-nya. Jadi biasanya test case-nya dibuat dulu baru di-coding. Terus pengembangannya, pengujiannya secara incremental dari skenario tersebut adanya pelibatan user dalam pengembangan pengujian dan validasinya, dan juga pengujiannya harus secara otomatis. Jadi setiap ada build baru harus diuji dan harus lolos semua test case yang ada. Ini penjelasan test first. Jadi harus dibuat dulu test case-nya sebelum di-coding. Untuk membuat orang itu tidak cari shortcut gitu ya. Jadi menggunakan perangkat otomatis, misalnya menggunakan COD. Jadi nanti test case-nya semakin lama semakin berkembang. Jadi rilis yang baru diuji dengan test case yang lama plus tambahan test case yang baru untuk menguji fitur-fitur yang baru. Konsumen harus terlibat, terutama dalam acceptance test. Konsumen juga merupakan bagian inti dari tim. Jadi dia akan memvalidasi apakah tidak dapat diterima atau tidak. Tapi ingat ya, membuat konsumen mempunyai waktu yang lebih untuk terlibat itu juga sulit juga sebetulnya. Ini contohnya yang tadi ya, kasus pengujian ya. Ini tes-tesnya yang tadi dose checking, ada tesnya, ada 4 tes, outputnya seperti apa dan sebagainya. Inputnya ada 2, ada 4 kemungkinan pengujian dan seterusnya. Pengujiannya harus bersifat otomatis dan stand alone. Jadi ditulis sebagai program ya, bukan data saja. Program. Jadi ada program ditambahkan test case-nya. Tadi setiap ada rilis baru otomatis akan diuji. Nanti kalau nggak lolos, satu aja nggak lolos, dia nggak layak dari build yang baru. Jadi setiap ada fungsionalitas baru, harus juga diuji dengan test case yang lama plus test case dari fungsi yang ini. Sehingga kalau ada permasalahan dari kode yang baru tersebut, bisa langsung cepat ketangkep. Tidak beber kemana-mana atau kemana gitu ya. Nah, kesulitannya apa? Jadi biasanya programmer lebih sering menggunakan shortcut. Jadi mereka mungkin sengaja menulis test case yang simple gitu ya, supaya nggak ketahuan masalahnya di mana. Dan juga membuat pengujian misalnya UI gitu sulit sekali untuk membuat test case yang incremental dan komplit gitu. Terus meskipun test case kita banyak, belum tentu dianggap lengkap. Lengkap itu seperti apa juga kadang-kadang juga bingung. Oke. Kita lihat ciri khas dari XP, pemrograman berpasangan. Seperti apa? Jadi programmer bekerja berpasangan, mereka akan saling melihat pekerjaan itu sama lain. Itunya juga sebagai saran untuk review ya, karena dilihat kode sumbernya dilihat lebih dari satu orang. Dan juga mendorong untuk refactoring. Jadi, oh kok nggak kayak gini aja supaya lebih simpel dan sebagainya, dan saling membantu. Nah, ternyata pemrograman berpasangan itu berarti bukan produktivitas lebih rendah. Bahkan bisa dianggap sama atau lebih baik daripada 2 orang bekerja sendiri-sendiri. Jadi mereka duduk bersama dalam komputer yang sama, workstation yang sama. Terus pasangannya harus diganti-ganti secara dinamis gitu ya, supaya mereka saling juga mengenal satu sama lain juga. Terus kemudian kalau diubah-ubah gitu nanti juga kalau ada satu anggota tim yang pergi, jadi nggak masalah. Pemrograman berpasangan bukan berarti nggak efisien, bisa juga dianggap efisien. Ini keunggulannya apa? Jadi ada ide kolektif ownership tadi. Terus juga sebagai sarana review informal, dan juga mendukung refactoring. Oke. Ini adalah bagian kedua dari video kita. Kita akan melihat pengelolaan proyek secara agile di video berikutnya. Silahkan melihat video berikutnya. Terima kasih.